Kata bapak saya, bertani kakao itu mirip dengan hidup, dari menanam bibit sampai panen. Kita pasti bekerja sama dengan orang lain. Setelah lulus SMK, saya menjadi seorang pengusaha bibit kakao. Di sini saya terinspirasi dengan kata-kata bapak saya, dan saya bersyukur saya menemukan sosok yang tepat untuk diajak kerjasama. Mars sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 70-an dan kegiatan untuk di industri kakao dimulai di tahun 90-an. Kini Mars sudah membangun infrastruktur mulai dari pembelian biji, pengolahan kakao sampai CDC atau Cocoa Development Center. Mars memiliki program-program keberlanjutan kakao atau Cocoa Sustainability yang lengkap mulai dari riset sampai alih teknologi. Tugas kami adalah menyampaikan metode-metode baru hasil riset ke petani. Kini petani kakao Indonesia bisa belajar teknik-teknik pertanian modern di Cocoa Academy. Para lulusannya juga bisa menjadi Cocoa Doctor. Cocoa Doctor tidak hanya bertani kakao, tapi dia juga menjual bibit kakao unggul, pupuk, pestisida kepada petani-petani di sekitarnya. Selama saya selesai jadi Cocoa Doctor itu Pak, jadi saya rasakan betul perubahannya. Mulai dari kebun yang dulunya itu hancur, sekarang sudah produksi kembali. Dilihat dari sisi ekonomi, kakao masyarakat di sini yang tidak begitu bagus mutunya, setelah Mars ada, alhamdulillah bisa meningkatkan taraf hidupnya. Misalnya penghasilan kakaonya sudah berubah, kemudian peningkatan produktivitasnya itu semakin bertambah. Sustainable Cocoa Production Program ini dimulai pada tahun 2012 dan saat ini merupakan program pembangunan swasta publik terbesar di Indonesia. Ada petani-petani kita yang ternyata sudah sekitar 20-30 tahun budidaya kakao tetapi belum memahami betul seperti apa budidaya kakao yang baik. Ketika kita masuk memberikan pengetahuan teknis budidaya kakao yang baik ini, baru dia menyadari, oh ternyata ada hal yang keliru yang saya aplikasikan di kebun sehingga produksi saya belum maksimal. Misalnya sebelum melakukan kegiatan seperti sekolah lapang, mungkin hasil produksi kakaonya itu misalnya mendapatkan hanya 500 kg, setelah melakukan sekolah lapang, ya bisa mencapai 1 ton atau 1,5 ton. Sustainable juga berarti memberikan kesempatan kepada generasi kita untuk tumbuh dan berkembang. Itu sebabnya Mars terus bekerja sama dengan sekolah-sekolah kejuruan setempat untuk memperkuat kurikulum pertanian mereka. Berkat kurikulum ini, banyak orang tua atau masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SMK ini. Terus terang, Mars juga sudah menyiapkan secara teratur perwakilan-perwakilan yang mendukung guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sini. Saya juga memiliki cita-cita sebagai pengusaha yang sukses, terutama dalam bidang perkebunan, yaitu mengembangkan bagaimana caranya untuk mengaplikasikan agar perkebunan itu tidak dipandang remeh oleh orang-orang sekitar. Ya, mudah-mudahan ke depannya kesuksesan saya ini bisa diikuti oleh petani-petani lain. Bersama mitra-mitra ini, kami yakin kehidupan petani kakao di Indonesia bisa terus membaik ke depannya. Saya jadi lebih yakin kalau saya dan teman-teman petani berada di jalur yang benar.
Nama saya adalah Alexander, usia saya saat ini 36 tahun. Iya, memang dulunya bapak saya ingin saya jadi petani kakao. Tapi pada waktu itu karena kakaonya jadi rusak, saya memutuskan untuk pergi merantau waktu itu. Tentu saja orang tua saya sedih. Dia bilang, siapa lagi yang mau teruskan kita punya kebun kalau kamu merantau. Yang membuat saya dulu itu berhenti kerja di sana itu gaji yang saya dapatkan itu tidak bisa mencukupi keluarga. Saya dikasih tanah sama bapak. Waktu itu keadaan tanah itu memang hancur, Pak. Dia punya cok kakao itu sudah hancur. Penghasilan saya sebelum kelola kakao itu penghasilannya paling tinggi itu 1 juta sebulan. Waktu itu yang bikin sulit itu karena dia punya buah rusak semua. Dan pada waktu itu butuh biaya juga karena pas waktu itu orang tua juga meninggal. Boleh dibilang ini adalah masa paling berat dalam hidup saya. Dari seorang paman, saya tahu tentang program Koko Doktor. Saya memutuskan untuk mendaftar. Syukur akhirnya saya terpilih. 4 minggu pertama, saya belajar tentang seluk-beluk bertani kakao. Mulai dari pentingnya mengganti pohon-pohon yang sudah tua, sampai grafting dan pemilihan bibit. 3 minggu berikutnya, saya belajar tentang cara mengelola usaha saya. Setelah menjadi Koko Doktor, kebun saya menjadi produktif kembali. Panen bisa meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya. Sekarang saya membantu petani kakao lain supaya bisa sama produktifnya dengan saya. Saya ingat waktu masa-masa sulit itu, saya bertanya ke suami, kapan ya kita bisa seperti orang lain ya, bisa membeli susu, membayar uang sekolah tanpa harus khawatir. Puji Tuhan, hari-hari itu sudah berlalu. Sekarang penghasilan saya mencapai 120 juta per tahun. Itu baru kebun, belum dari penjualan pupuk dan alat-alat pertanian lainnya. Saya sangat terinspirasi dari Koko Dokter seperti Pak Alex karena orang-orang seperti dialah yang sangat membantu pemuda-pemuda desa ini untuk bertanam kakao karena kakao ini sangat menjanjikan prospek ke depannya. Saya ingin anak-anak saya ke depannya bisa membantu saya melanjutkan usaha ini. Ya kalau bapak sih masih ada, paling saya ngomong, Pak lihat ini anaknya bapak dulu yang tidak mau mendengar. Sudah bisa ganti bapak sekarang.